siang Bapak Kepala. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini saya datang untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Terkait dilema etika atau bujukan moral ini memang agak sulit untuk kita buatkan keputusannya, karena kita dihadapkan antara yang benar dan benar. Jadi memang hal pertama yang harus dibuat adalah mengidentifikasi, kita cari tahu masalah secara baik, baru kemudian kita bisa menentukan keputusan dengan tidak mengabaikan nilai-nilai moral yang ada. Jadi kita membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, Bapak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan bahwa dilema etika ini kan kita diperhadapkan antara yang benar dan benar, maka tentu untuk mengambil keputusan, biasanya kalau secara pribadi tentu saya mengambil banyak minta banyak masukan dari teman-teman guru, bahkan orang tua dan masyarakat sekitar untuk bisa menentukan yang sebetulnya mana yang harus dibuatkan keputusan, sehingga kemudian tidak menimbulkan kegaduhan antara yang satu dengan yang lain. Baik. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentu yang pertama itu identifikasi masalahnya dulu. Kita melihat secara baik masalah ini apa sebetulnya penyebabnya atau faktor apa yang kemudian membuat masalah ini ada. Yang pertama, kemudian kita akan membuat semacam daftar atau hal-hal untuk membedakan mana yang sebetulnya lebih urgent atau lebih mendesak, lebih penting. Jadi daftar itu kita lihat dulu kebaikan-kebaikannya, karena kita dipertautkan antara yang benar dengan benar, maka membuat daftar yang menurut saya seperti daftar-daftar keunggulan dari masing-masing kasus, yang kemudian yang unggul itu dipakai sebagai yang lebih benar dari yang benar itu. Terima kasih. Artinya kita lebih fokus ke mencari kebenaran. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangan itu yang tadi itu, karena semua kalau dilihat tanpa analisis keduanya benar, maka itu tantangan untuk kemudian kita bisa mengambil keputusan. Harus membuat identifikasi secara baik, sehingga kemudian keputusan yang kita ambil terkait dengan dilema etika ini betul-betul termakan. Tantangan sebetulnya itu, kita sulit untuk bisa membedakan antara yang benar dan benar. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Terkait jadwal, tidak pernah saya membuatkan jadwal atau supaya durasi waktunya sama atau
tetap, tapi semua tergantung kasus. Ketika muncul kasus, tindakannya bisa langsung diambil. Bisa langsung diambil waktu itu juga. Ada juga kasus yang kita perlu butuh waktu atau perlu diskusi bersama dulu. Maka itu dia tidak paten harus jatuhnya tetap, atau tidak paten kita membuat tindakannya langsung diambil di situ atau di waktu yang lain, tergantung kasus yang dihadapi. Artinya tergantung mana kasusnya, agak ini ya mungkin menyelesaikannya besok atau begitu. Ya. Kemudian apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satu faktornya itu teman-teman guru di sekolah ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Mereka juga terbuka untuk memberikan masukan, atau ketika dimintai masukannya mereka dengan antusiasme yang tinggi, bahkan bukan hanya guru-guru, komite masyarakat yang ada ketika dimintai masukannya untuk membuat keputusan ketika berhadapan dengan dilema etika ini, semua antusiasmenya baik, sehingga itu menjadi hal pendukung atau mempermudah saya untuk kemudian mengambil keputusan ini. Ya, artinya sama-sama saling berkolaborasi. Ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, dari hal-hal yang dijumpai bahwa ternyata tidak semua kasus bisa kemudian dibuatkan keputusan sendiri, karena kita berpikir bahwa kita sebagai pimpin dalam satu lembaga kemudian kita bisa membuatkan keputusan sendiri. Ternyata ketika berurusan dengan dilema etika seperti ini juga memang sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain. Ya, itu kemudian jadi satu pelajaran bahwa ternyata kita manusia ini sangat memerlukan bantuan atau dukungan dari orang lain. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hari ini. Kita saling kolaborasi. Semoga ke depan yang kurang atau yang lebih kita saling komunikasi. Terima kasih atas kepercayaan juga sudah memilih kami sebagai narasumber. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.